Halo rekan traders, kembali lagi di segmen ngobrol saham bersama saya JD. Seperti biasa, kita akan membahas peristiwa-peristiwa menarik di market minggu ini, serta analisa IHSG seminggu ke depan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel ini, sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini supaya channel ini makin maju dan berkembang, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, oke? Oke, mari kita mulai. Seminggu ini kita lihat IHSG cukup fluktuatif ya. Kita lihat di awal pekan sempat koreksi cukup dalam sampai 0,94%. Kemudian hari Selasanya itu naik, Selasa, Rabu, Kamis naik. Kemudian Jumat kemarin ditutup koreksi lagi 1,21%. Sehingga kalau kita lihat dalam satu minggu itu sebenarnya IHSG hanya eh, plus 0,07%. Jadi harga hampir nggak kemana-mana. Kemudian secara bulanan kita lihat eh, cukup naik 3,65% ya. Lalu kita lihat asing di sini selama satu minggu masih melakukan net sell sebesar 973 miliar. Jadi kita lihat sepanjang minggu kemarin juga asing masih jualan, dan minggu ini kita lihat juga masih melakukan aksi jual. Oke. Kemudian ini saham-saham yang dibeli oleh asing selama satu minggu ini. Kita lihat bank yang dibeli masih Bank Mandiri dengan BCA. Kemudian ada PIVA ya, Piradirma Pharma. Kemudian ada ICBP. Kemudian ada Astra. Ada Bank BTPS. Dan kemudian Charum Pokhan. Kemudian untuk asing kita lihat juga masih jualan di saham Telkom. Ya, Telkom ini masih dijual. Kemudian BRI, ada Indosemen, ada Tower ya, Sarana Menara Nusantara, Bank BNI, GSMF dengan BSDE. Jadi ini 7 saham yang dibeli oleh asing dan 7 saham juga yang dijual oleh asing. Jadi kalau kita lihat sebagai penekan indeks memang kebanyakan Telkom dengan BRI, kemudian diikuti oleh BNI. Itu big cap utamanya. Sementara kalau penyeimbangnya itu BCA dengan Mandiri. Kemudian ada ICBP, dan ini baik PIVA ini baru aja, baru mulai bangkit aja, nggak terlalu signifikan ya. Kemudian Astra juga. Nah, selama seminggu ini kita lihat IHSG dibangkitkan oleh sentimen vaksin ya. Jadi ada vaksin, ada berita vaksin COVID-19 yang udah tiba di Indonesia, yang bakal memasuki uji klinis tahap ketiga ya, dan diprediksikan bakal diproduksi massal nanti sekitar kuartal pertama 2021. Jadi ini sentimen ini memberikan uh, gejolak positif di market, sehingga IHSG kemarin selama 3 hari mengalami kenaikan sehingga menembus level 5160-an. Nah, otomatis ini berakibat pada saham-saham yang bergerak di sektor farmasi juga mengalami kenaikan selama 3 hari berturut-turut. Tiga saham ini mengalami auto reject ya, auto reject atas, kayak KF, Inaf, kemudian PIVA dan PH ya. Nah, ini 4 saham yang auto reject selama 3 hari kemarin. Nah, kemudian kalau kita lihat kok Kalbe Pharma nggak ikutan auto reject ya? Ya karena Kalbe Pharma itu beda perusahaan ya. Jadi yang produksi vaksin ini itu Bio Farma dengan anak usahanya itu Indofarma dengan Kimia Farma. Sementara Kalbe Pharma itu dia produksi vaksin dari Korea yang kemungkinan baru akan diproduksi secara massal pertengahan 2021. Jadi ada sedikit lebih telat dibandingin yang Bio Farma, sehingga dia pergerakannya tidak sekencang yang saham-saham yang tadi.
Nah, kemudian kita lihat di berita Jumat kemarin naik ratusan persen. Nah, BI pantau saham Kimia Farma dan Indofarma. Jadi seperti biasa kita tahu kalau udah naik berhari-hari udah naik atau reject atas, nah biasanya ada masuk UMA ya, unusual market activity oleh BI, sehingga saham ini kita lihat hari Jumat kemarin udah mulai berhenti dia punya penguatan, dia agak tertahan, tidak sampai auto reject atas lagi, tapi udah mulai tertahan kenaikan dia. Nah, sebenarnya kalau kita yang herannya seperti ini ya, kalau saya jadi pertanyaannya, saham-saham yang naik itu baru naik 3 hari udah masuk UMA. Sementara ini saham salah satu contohnya saham ITIK ya, kalau kita lihat ini udah turun berbulan selama beberapa bulan, ini nggak pernah disuspend oleh Bursa Efek, nggak pernah disuspend oleh IDX. Nah ini jadi pertanyaan nih, kenapa ini? Kalau kita lihat pada tanggal 17 Juni kemarin ini udah sempat masuk UMA juga saham ini, Indonesia Tobacco ini. Nah, tapi walaupun sudah masuk UMA, saham ini juga masih terus turun kita lihat. Jadi UMA dia sekitar tanggal segini bulan Juni. Nah, setelah masuk UMA, saham ini juga masih terus turun sampai sekarang harga di 655. Berarti udah turun lebih dari 50% lebih ya. Nah, ini sebenarnya ada apa gitu? Kenapa sih saham-saham yang kayak gini nggak pernah disuspend gitu? Tapi kalau saham-saham yang naik kencang, nah itu BI cepat itu mensuspendnya ya. Nah, mungkin kalau ada rekan-rekan tahu, rekan-rekan trader, boleh silakan komen ya di bawah. Coba tuliskan komentarnya, pendapatnya gimana pendapat kalian tentang saham ini. Kok saham yang kayak gini nggak pernah disuspend oleh bursa gitu. Nah, gimana kita lihat ke depannya kita punya bursa kita kalau saham-saham kayak gini nggak disuspend gitu. Sementara kalau kita lihat kalau saham naik lebih cepat disuspend gitu ya. Padahal lebih banyak orang yang rugi saham ini turun dibandingkan dengan ketika saham naik gitu. Jadi sebenarnya eh, bursa efek itu berpihaknya kemana gitu. Nah itu mungkin jadi pertanyaan buat kita semua gitu ya. Jadi mungkin kalau ada pihak bursa efek yang menonton, yang melihat ini mungkin bisa jadi masukan juga. Kenapa sih saham seperti ini nggak disuspend? Padahal udah turun jauh lebih dari 50% gitu. Apakah nunggu sampai 50 dulu baru disuspend? Sementara kalau udah 50 berarti udah banyak korban lagi kan yang tidak bisa jualan gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini mungkin yang membuat investor bisa kapok jerah untuk berinvestasi di pasar modal kita gitu. Karena investor di sini tidak dilindungi gitu. Ketika harga saham naik, malah kenaikan keuntungan kita dibatasi istilahnya. Keuntungan kita dibatasi, orang yang mau ikutan beli nggak bisa beli lagi, sehingga harga saham cenderung turun. Tapi ketika harga sahamnya turun, dibiarkan aja gitu, walaupun udah di dimasukkan UMA, tapi nggak disuspend gitu, sehingga sahamnya ini terus turun dan turun. Nah ini sebenarnya ada apa gitu. Nah ini mungkin teman-teman silakan komen di bawah kalau ada pendapat, biar kita bisa sharing juga sama-sama ya. Nah ini satu lagi yang saya pengen lihat, saham Poluk. Nah saham Pol ini juga kalau kita lihat naik turunnya signifikan nih ya, dari Maret ini karena kemarin kasus COVID, ini masih oke lah, masih bisa kita kategorikan wajar. Tapi kemudian akhir Maret dia mulai masuk rebound lagi ya, karena ada saham-saham lain juga pada rebound. Tapi setelah itu dia mulai turun tajam dari 11.000, dia turun sampai ke 4.500. Berarti udah berapa ini? Lebih dari 50%, 60% ya dalam waktu 1 bulan. Dan ini kalian nggak pernah masuk UMA deh. Ya coba kalau ada yang tahu, coba kasih tahu ke saya, bener saham ini pernah masuk UMA apa enggak. Nah setelah itu kemudian dia naik lagi signifikan, naik signifikan dari 4.000 balik lagi ke 10 ribuan ya, hampir 10 ribu sampai bulan Juni. Dan karena sampai Juni sampai sekarang udah turun lagi ke
4.350, 4.400. Berarti di saham ini udah bolak-balik lebih dari 50% naik turunnya gitu. Nah, apakah saham seperti ini nggak masuk? Tidak kategori aneh? Tidak, apakah pergerakan tidak masuk unusual market activity? Nah, coba pemirsa sekalian coba silakan komen gitu. Tapi saham seperti ini bisa bisa antem-antem aja gitu, bisa anteng-anteng aja di bursa, nggak ada peringatan, nggak pernah disuspend, dan nanti tahu-tahu ketika ada nasabah yang ribut-ribut, ada nasabah yang merasa dirugikan, nah itu baru baru pihak BI-nya atau pihak OJK mulai kocar-kacir, mulai selidiki dan segala macam. Dan saya rasa itu udah terlambat maksud saya. Kenapa nggak dari sekarang ketika ada kasus seperti ini kita bisa melihat secara kasat mata ini saham eh, pergerakannya tidak biasa. Nah, kenapa tidak disuspend gitu? Nggak diselidiki, dipanggil komisarisnya, dipanggil direksinya, diminta keterangan atau bisa dicek juga siapa sih yang menjual. Nah, itu kan sebenarnya bursa punya otoritas untuk melakukan hal itu. Tapi hal ini nggak pernah dilakukan. Nah, ini mungkin menjadi tanda tanya dan juga mungkin bakal menjadi PR buat otoritas kita ke depannya. Gimana kalau OJK kemarin ngomong mau berantas saham gorengan, praktek saham gorengan. Nah, coba kita pengen lihat sejauh apa tindakan OJK bisa memberantas saham gorengan gitu. Karena yang di depan matanya kita lihat ini terjadi pembiaran yang uh, dibiarkan secara sistematis, terstruktur dan masif gitu ya. Nah, oke, itu sedikit sekilas intermezzo ya mengenai apa yang terjadi di bursa kita gitu. Nah, berikutnya kita lihat lagi selama seminggu ini emas cetak rekor ya. Harga emas cetak rekor tertinggi kemarin sempat menembus 1.900 lagi. Nah, sebenarnya ini satu hal yang agak aneh ya. Kenapa saya bilang aneh? Karena normalnya ketika harga emas naik, naik itu berarti ada kecenderungan pelaku pasar untuk memegang safe haven, dan menghindari aset-aset yang berisiko. Di antaranya adalah pasar saham. Namun seperti kita lihat harga emas naik, tapi bursa saham juga ikutan naik. Nah, ini ada sebuah anomali yang terjadi di market. Nah, ini yang kita harus waspada, ke depannya bakal seperti apa. Karena kalau ketika harga emas naik, maka harusnya bursa saham itu harusnya terkoreksi. Nah, jadi kita harus waspada ketika pelaku pasar memburu emas, berarti ada sesuatu yang kita nggak tahu ke depannya bakal apa, sehingga mulai memegang safe haven. Nah, mungkin untuk bursa saham ke depannya harus lebih hati-hati lagi karena ini udah bukan satu tanda-tanda yang kita harus waspadai gitu. Nah, kemudian kemarin pada hari Jumat kemarin kita lihat eh, bursa kita terkoreksi ya. Salah satu penyebabnya adalah data pengangguran di Amerika itu menunjukkan ada peningkatan data pengangguran sehingga Wall Street-nya terkoreksi cukup cukup dalam gitu. Kemudian juga dipicu oleh aksi ini, aksi perang dingin antara Amerika dengan China yang mulai mulai meningkat lagi ya. Itu dia punya konsulat jenderalnya ditutup ya kemarin di Amerika, nyuruh tutup konsulat jenderal China di Houston. Kemudian China pun membalas untuk menyuruh nutup ini konsulat Amerika di Chengdu. Jadi ini saling saling tutup-tutupan kantor konsulat jenderal, dan ini membuat uh, tensi perang dinginnya makin meningkat sehingga market mulai mengambil posisi untuk stay away dulu, untuk keluar dulu dari market. Begitu ya. Nah, untuk minggu depan kita lihat kita tinggal 4 hari perdagangan lagi ya untuk menutup bulan Juli, karena nanti tanggal 31-nya libur, jadi kita tinggal 4 hari lagi perdagangan untuk closing di bulan Juli. Ada hal yang kita harus perhatikan di sini adalah kalender ekonomi pada hari Kamis tanggal 30 Juli itu ada laporan GDP kuartal 2 untuk Amerika, dan itu diperkirakan bakal anjlok cukup dalam juga ya. Kalau kita lihat di sini kuartal pertama kemarin
Amerika itu minus 5% dan diprediksi dia bakal minus 33%. Bahkan konsensusnya mengatakan minus 35. Berarti udah dapat dipastikan bahwa Amerika akan masuk dalam periode resesi lagi. Ya, jadi ketika kemarin Singapura udah, kemudian Korsel udah, Jepang udah, Australia juga kemungkinan juga bakal resesi dan kemudian Inggris juga resesi. Maka berikutnya ini adalah kemungkinan Amerika akan ikut masuk ke dalam zona resesi lagi. Nah, ini mungkin kita bakal jadi uh, attention kita ke depannya, perhatian kita ke depannya, supaya kita perhatikan IHSG kita bakal berdampak yang positif apa negatif. Seperti kita lihat, kalau ini negatif, maka otomatis biasanya bursa kita juga akan ikutan negatif gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahas chart ya, pembahasan teknikal. Jadi kita lihat di sini IHSG kita ini, kita lihat MACD-nya masih flat. MACD garisnya flat, jadi arahnya masih belum kelihatan dan cenderung sideways. Tapi di sini kita lihat garis MA20 bakal menjadi support kuat ya, bakal jadi support kita selama harga nggak nembus MA20 yaitu di 5030, maka kita bisa katakan IHSG kita masih cenderung uptrend untuk jangka pendek. Cuma kalau kita lihat di sini kita tarik garis, sebenarnya ini ada cenderungan. Kita lihat di sini. Nah, ini kita tarik. Oke, nah ini adalah satu pola yang dinamakan rising wedge. Ya, rising wedge di mana dia ada kecenderungan kalau ini jebol. Nah, ini sebenarnya udah mulai jebol lagi ya, sudah mulai keluar lagi dari garis ini. Nah, kalau Senin makin turun lagi. Nah, kemarin pada waktu Senin minggu lalu dia sempat jebol juga, ataupun Selasa dia balik naik ke atas sehingga dia balik kembali dalam range area ini. Tapi kalau ini Senin ini nanti dia turun lagi, maka itu ada peluang berarti konfirmasi bahwa rising wedge ini udah jebol ke bawah dan kita akan berpeluang menuju ke 4.700 sampai ke 4.500. Nah, ini kemungkinan akan terjadi nanti dalam bulan Agustus ke depan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di outlook bulanan gitu. Nah, ini untuk IHSG kita. Berikutnya kita akan bahas beberapa saham yang udah di request oleh para pemirsa kita, yang di Facebook maupun yang di grup-grup trading kita. Yang pertama kita lihat itu ada Doit ya. Nah, Doit ini kemarin udah naik cukup tinggi ya, kita lihat naik cukup tinggi karena pengaruh sentimen harga batu bara ya. Kemudian Jumat kemarin itu mulai koreksi ya, koreksi tipis ya, karena ini masih konsolidasi wajar. Ini kita lihat daerah supportnya sekitar 250 sampai 255 ya. Nah, ini level support dia, selama ini nggak ditembus berarti ini trennya masih terjaga uptrend. Dengan target kenaikan kita harapkan dia bisa balik ke 300 sampai 325 nantinya. Oke, nah ini tentu juga kita balik lagi nanti ke pergerakan bursa global. Ketika bursa global mendukung, harga minyak juga mendukung, di mana harga batu bara akan ikutan terkerek, biasanya saham ini juga akan ikutan naik gitu. Tapi kalau jadi kebalikannya, bukan tidak mungkin dia akan balik lagi turun di bawah 250 gitu. Oke, berikutnya MDKA. MDKA ini seperti yang saya bilang kemarin,
Ini ngikutin pergerakan harga emas dunia. Nah, kita lihat harga emas seperti kita tahu, harga emas itu udah break lagi 1900, sehingga kita bisa bilang bahwa MDKA ini kemungkinan juga akan kembali naik ya, akan bisa kembali naik dengan resisten dia di 1810 ya. Jadi kalau dia bisa tembus 1810, dia bisa lanjut naik hingga sampai 1900 atau bahkan ke 2000. Cuma kita perlu lihat nanti di sini eh, kondisi dia mungkin udah overbought ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian untuk support dia kita lihat ini masih di level 1690 sampai 1670-an ya. Nah, ini level support yang harus dijaga supaya dia tidak berubah arah tren gitu. Berikutnya ICBP. ICBP kita lihat kemarin baru bagikan dividen ya, sehingga wajar ini ada koreksi turun ya, turun. Nah biasanya setelah bagi dividen emang harga itu cenderung antara turun atau sideways ya. Nah apalagi kita lihat di sini MACD udah mulai dead cross, kemudian ini juga udah di bawah MA20, sehingga saya rasa ya ICBP ini akan turun dulu ya, sehingga menuju ke 8.800 ya. Ini level support 8.800 sampai 8.700. Nah dia bakal turun ke sini, baru kemudian nanti akan konsolidasi di sana gitu. Berikutnya ini adalah Cepin. Cepin ini juga masih, kalau kita lihat dalam satu minggu ini masih konsolidasi ya, masih sideways ya, sideways, dimana level dia level 6000 ya, support dia level 6000, ini masih ketahan dia di level 6000. Kita lihat MACD juga udah dead cross, udah ke bawah dah. Jadi ini untuk peluang naik ke atas ini kita masih belum ada sentimen yang positif, sehingga dia cenderung untuk bermain di area 5950 sampai 6200 ya. Nah ini kita lihat masih belum ada sentimen, dan kalau IHSG nanti turun, maka dia pasti akan ikutan turun dengan level supportnya di 5.600. Kemudian berikutnya HM Sampurna. Nah, HM Sampurna ini juga udah turun terus. Ya, kita lihat di sini ada doji di atas, ada uh, shooting star, kemudian ini turun terus. Kemudian diikuti oleh laporan laba dia yang anjlok ya, laporan laba pendapatan juga menurun jauh akibat Covid. Nah, sehingga sahamnya terkoreksi terus. Di sini kita nunggu ada level supportnya di 1625 ya, 1625 sampai 1620. Nah, ini mungkin bakal jadi support kuat dia, karena kita lihat ini udah terkoreksi cukup banyak juga, udah cukup jauh, sehingga diharapkan bakal ada technical rebound. Nah, nanti turun 1625, mungkin bakal technical rebound ke 17.700 sampai 1710. Nah, baru kemudian akan turun lagi. Karena kita lihat di sini MACD juga udah mau crossing ke bawah, alias sudah mau dead cross lagi ya. Sehingga kedepannya bakal berat nih buat saham ini gitu. Kemudian berikutnya Telkom. Nah, Telkom ya seperti yang kemarin-kemarin juga, harganya masih sideways ya di level ini, level 3000 sampai 3200. Nah, di sini sekarang nih udah turun ya. Kita lihat udah turun sampai level 3020. Jadi ini udah berada di area support. Cuma kalau kita lihat di sini ya MACD juga cenderung mau udah dead cross. Kemudian ini ada Marubozu ya. Nah, ini Marubozu ya cukup gede ya, maksudnya cukup besar, dia cukup panjang, dia punya candle bar ya, sehingga kalau kita lihat dari pola ini kemungkinan kalau ini jebol 3000,
maka ini ada peluang untuk turun agak dalam juga nih. Sampai ke 2800 sampai 2760. Nah, ini level level ini level support dia. Jadi mungkin bisa dijaga ya penurunannya supaya nanti kita bisa siap untuk kumpulin lagi di harga bawah gitu ya. Berikutnya BRI. BRI ya, ini harga nih saham ini juga masih sideways ya. Sideways nggak bergerak kemana-mana. Ya berarti bakal ini kok. Ya ini masih sideways ya, masih belum ada pergerakan. MACD yang juga masih flat. Ya, dengan ini level support dia di 3040 ya, 3040 sampai 3050, dengan resisten dia di 3150 ya. Kemudian kalau break baru 3250. Tapi kalau melihat kecenderungan yang sekarang ini ya, kemungkinan sih dia bakal turun ke 3050 ya. Nah, apakah nanti akan jebol lagi? Kita lihat ke depannya seperti apa gitu. Berikutnya SMBR. Nah, SMBR ini sahamnya cukup volatile ya. Nah, ini kalau yang ini yang main saham ini disarankan untuk waspada ya, untuk lebih berhati-hati lagi ya. Karena ini pergerakannya cukup volatile. Kemudian kemarin sempat ARA, setelah ARA dia turun lagi. Kayak ini ARB ya, 7%. Jadi kita lihat ini ada pola yang cukup jelas, kita lihat pola shooting star ya, atau inverted hammer juga bisa dibilang ya, sehingga kalau ini turun, nah ini ada kemungkinan dia bakal turun sampai ke 430 ya, 430 bahkan bisa ke 400. Nah, kemudian kalau dia cukup kuat, kalau ini sebenarnya agak susah diprediksi secara teknikal karena ada kepentingan di balik saham ini. Ada kepentingan yang kelihatannya pengen mengangkat saham ini untuk jualan, atau ketika proyeknya udah selesai ini saham ini bisa dibiarkan untuk turun terus sehingga balik ke level 300-an. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati di saham ini ya, untuk berhati-hati dan menggunakan stop loss yang ketat gitu. Jadi kalau nggak punya waktu untuk pantau, sebaiknya jangan jangan masuk. Tapi kalau ketika saham ini mulai mulai naik, mulai hijau gitu, nah itu kalau mau mau copet, mau ikutan rally-nya silakan gitu. Oke. Nah, berikutnya kita lihat saham WIM. Nah, saham WIM ini termasuk saham ini rokok ya, Bismillah. Nah, kita lihat sentimen kemarin saham rokok juga nggak terlalu bagus ya, karena ayam Sampurna turun, eh, gudang garam turun. Nah, WIM ini juga cukup terjaga di sini ya, berarti dia masih konsolidasi di area 220 ya, 220 sampai 230. Nah, tentunya kita lihat bahwa di sini ketika saham-saham di sektor yang sama ya, ketika satu sektor bergerak turun, biasanya saham yang lain juga akan ikutan bergerak turun. Nah, jadi kalau kita lihat sentimen gudang garam, sentimen ayam Sampurna, nah maka ini juga kemungkinan dia bakal ikutan turun. Apalagi kita lihat ini udah mau dead cross ya. Nah, ini mungkin yang punya saham ini bakal hati-hati, walaupun ini polanya masih ada kecenderungan pola continuation ya, pola kecenderungan untuk naik melanjutkan uptrend. Tapi kalau kita lihat kecenderungan teman-teman dia yang lain, maka kita mungkin harus lebih waspada lagi gitu. Berikutnya SIMP. Nah, SMP ini saham sawit ya. Nah, ini kita lihat kecenderungan harga sawit emang lagi naik dalam 1 minggu terakhir ini. Nah, ini bakal
mendrive harga sawit ya, mendrive harga saham sektor sawit ini untuk naik. Nah, coba kita lihat di sini volume mengecil, ya kita bakal harus nunggu dia break dulu 330 328 ya, 328 atau 330 untuk dia break dulu. Kalau ini dia break baru bisa lanjut ke 3,5 ya. Nah, tentu saja kita lihat kita harus jaga karena ini saham komoditi. Nah, saham komoditi selalu bergerak fluktuatif ya. Jadi ketika besok harga harga sawit naik, dia bisa naik. Tapi ketika sawit anjlok, dia juga ikutan ikutan anjlok. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan dan bisa cek juga harga sawit dunia gimana dengan ikuti aja. Dan kita harus eh, tetap berjaga-jaga karena harganya udah naik cukup signifikan ya. Kita lihat dari harga dari 200 naik ke 300 udah hampir eh, lebih dari 50% ya. Ya udah hampir lebih dari 50%. Nah, sehingga bakal takutnya kenaikannya bakal terhenti ya, kemudian dia bakal koreksi dulu gitu. Oke, gitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya saham LSIP. LSIP ini juga saham sawit sama. Nah, kalau kita lihat dia kemarin itu come dividen ya, hari Jumat kemarin tanggal 24. Nah, kemudian Senin ini berarti ex dividen, dan biasanya saham ex dividen bakal eh, turun dulu, biasanya ada gap down dulu, tapi kalau dia bagi dividen juga nggak terlalu gede, hanya sekitar 17 rupiah, 17 sampai 20 rupiah, berarti mungkin gapnya juga nggak terlalu jauh. Nah, ini kita bisa lihat mungkin ada gap down dulu di 970 ya. Misalkan turun dulu di 970 sampai 960 sebagai support dia. Jadi ini bakal dijaga. Nah, kalau kalau turun di bawah ini, nah itu baru tanda bahwa tren kenaikan dia mungkin udah selesai gitu. Walaupun di sini ada MA20 di area 910 ya. Tapi kalau kita lihat kita turun dari 995 ke 910 itu cukup cukup jauh juga, 10% penurunannya. Jadi balik ke teman-teman lagi, apakah berani hold sampai penurunan 10% atau out dulu di ketika harga masih mumpung harga masih tinggi di atas, sambil menunggu apakah dia mampu rebound untuk di area support dia di 910 gitu. Apalagi kita lihat MACD dia juga nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu strong uptrend ya, nggak terlalu strong. Jadi ini juga ada cenderungan untuk berbalik arah lagi gitu. Oke, itu untuk saham-saham sawit ya. Berikutnya kita lihat Excel. Nah, Excel, nah ini kita lihat nih udah mulai turun ya, kita lihat turun. Kita lihat MACD juga udah dead cross, dan ini juga udah di kemarin ini ada doji, kemudian diikuti oleh satu bar merah yang cukup panjang, sehingga ini menandakan penurunan akan berlanjut dengan level support berikutnya di 2630, 2630, berikutnya di 2450 ya, 2470. Nah, ini level-level support dia. Yang pertama di 2640, yang kedua di 2470. Ya, nah ini kemungkinan dia bakal turun menuju ke 2470 atau kita bulatin sekitar 2500-an lah. Ya. Berarti yang punya saham ini boleh exit dulu ya, boleh exit dulu karena dia bakal cenderung untuk turun. Gitu. Kemudian kita lihat saham Inco. Nah, saham Inco juga kita lihat walaupun ini masih di atas uptrend, tapi kita lihat ini ada pola pembalikan arah juga. Dan kemudian kita lihat 3 hari berturut-turut kemarin nggak mampu tembus lebih tinggi ya, nggak mampu breakout, kemudian selalu ditutup candle merah. Kemudian kita lihat MACD juga udah mendatar, bahkan cenderung mau crossing ke bawah, sehingga ini ada kemungkinan dia bakal balik turun menuju ke
3.170. Ya, ini bakal turun kemungkinan menuju ke 3.170. Nah, dia baru bisa lanjut ke kenaikan kalau dia bisa mampu closing di atas 3.400. Ya, jadi ini masih 50-50 ya pergerakannya. Jadi kalau kita lihat kalau dia bisa break 3.400 ya, kalau dia bisa closing di atas 3.400, maka dia ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ke 3.750 ya. Tapi sebaliknya kalau dia turun ya, kalau dia nggak kuat, dia bakal melanjutkan penurunan, maka dia ada peluang menuju ke 3.150 sampai ke 3.100 dengan level psikologisnya nanti di level 3.000. Seperti itu. Itu untuk Inco. Berikutnya semen Gersik ya. SMGR kita lihat semen Indonesia. Ini juga turun ya. Ini dari sini udah jelas kelihatan ini bakal mau turun. MACD juga udah dead cross. Kemudian ini juga supportnya udah ditembus, sehingga dia bakal cenderung turun ke 98980 ya, sekitar 9000 ya. Ini bakal turun ke 9000. Nah, kalau ini jebol lagi, maka dia akan turun ke sini 8450. Nah, ini level support dia. Ya, dan kalau kita lihat arah dia selalu bikin lower high ya. Ini ya di sini. Ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, sehingga dia cenderung bikin lower high dan ada cenderung bakal turun ke bawah. Nah, itu untuk semen Gersik SMGR. Berikutnya Akra ya. Akra, nah ini juga polanya ini cenderung bikin evening star ya. Oke, ini Akra polanya evening star. Ini juga cenderung kita lihat bakal mau turun dulu ke 2500 ya, 2550 ya sebagai support dia. 2550 sampai 2500. Nah, kalau ini mampu bertahan di atas MA20 dia, maka dia mungkin bisa lanjut. Tapi kita lihat nanti kalau ketika dia MACD udah dead cross, maka dia bisa turun sampai ke bawah. Dan ini nanti ada hubungan dengan harga minyak juga, nanti kita lihat ya. Kemudian berikutnya TKIM. TKIM ini masih ini ya, konsolidasi di sini. Tapi kita lihat MACD udah mulai dead cross. Berarti di sini dia ketahan di area support ya. Ada support di 6700-an ya, 6750 sampai 6700 dengan garis MA20 di 6650. Nah, kita jagain kalau 6650 jebol, berarti dia bakal confirm untuk turun bisa balik ke 5600 sampai 5700. Di sini ada gap kecil. Ada gap di 5925 ya, sampai 5925 sampai 5950. Ini ada gap. Nah, ini gap pertama yang harus dia tutupi ya. Jadi support pertama ini di 66 dulu. 6600 sampai 6700. Kalau ini jebol, baru dia akan nutup di 5925 sampai 5950. Kalau turun lagi dia bakal ke 5500. Gitu. Itu untuk TKIM. Berikutnya terakhir Mika. Mika kita lihat ini saham rumah sakit. Harganya juga cenderung sideways. Lalu kemudian ini kemarin ada volume cukup meningkat signifikan. Tapi kita lihat harganya tidak kemana-mana dengan resistennya terdekat di 2400
sampai ke 24 ya 50 ya 2460. Jadi ini level resistance dia. Ya, ini cenderung masih sideways. Ada supportnya di 2300. Oke. MACD juga kita lihat ini masih flat. Jadi kalau kayak gini biasanya harga nggak akan terlalu bergerak jauh. Begitu ya. Apalagi kita lihat kemarin-kemarin, soalnya ini volume juga nggak banyak. Baru kemudian ada peningkatan di bulan Juni. Ya, Juni sampai Juli ini ada peningkatan volume. Tapi kita lihat harga juga nggak terlalu jauh bergerak gitu. Jadi kita bisa katakan ini saham buat ini masih sideways, saham masih sideways dan mungkin buat jangka panjang aja. Nah untuk jangka panjang silakan dicek lagi fundamental ya, karena ini saya belum sempat lihat fundamental seperti apa. Oke, sekian dulu ya ulasan video kita kali ini. Kalau kalian suka, silakan like video ini dan bagikan pada teman-teman lainnya supaya mereka juga dapat menerima informasi dari video ini. Tuliskan juga jika ada pertanyaan di kolom komentar. Ya, silakan mau bertanya apa aja seputar saham, ekonomi, ya perkembangan ekonomi global, dalam negeri dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan menarik nanti kita akan coba bikin jadi satu konten lagi dalam Q&A ya. Q&A kita berikutnya. Jadi silakan kalau kalian mau bertanya, silakan komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan dan sukses selalu.